bersama-sama. Hari ini kita akan ibadah bersama keluarga. Kita sama-sama berdoa, bersekutu kepada Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Kita hidup sekarang itu karena Tuhan. Apa yang kita boleh rasakan hari ini, ada sukacita hari ini, itu karena Tuhan. Ya, jadi tetap kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita ditopkan oleh Tuhan. Oke, sekarang siapa nyanyi duluan? Lope. Lope ke abang duluan. Aku duluan aja lah. Adik, yang abang mengalah dulu kak ya. Oke, Lope berdiri. Kemana? Ya. Mari kita pulang lagu ini ya. Ya. Oke. Ku menang. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sudah. Terima kasih Lope. Duduk pun bersama. Ya. Abang, kita doa dulu ya. Ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan untuk semua karya-Mu yang tidak boleh kami hitung satu persatu, begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Mama, Matthew, Cilute, dan Papa ya Tuhan. Bapak, hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah keluarga kami ini. Biarlah kiranya ibadah ini sebagai ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang meninggikan Tuhan, terutama untuk hati kami masing-masing. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menambah iman kami kepada Tuhan. Kati anak-anak kami Tuhan, Matthew dan Cilute, supaya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi sebelum baca firman, kita nyanyi nanti dipimpin sekarang awal. Semuanya, mari kita akan nyanyi lagu Ku menang bersama bersuku Apa? Bless the Lord Oh, bersama-sama. 1, 2, 3. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, for all my soul. Worship Your holy name. The sun comes up, yes, the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and forever lies before me. What if me? Let me be singing when the evening comes. Come, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I
Terima kasih Abang Matthew. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan singkat. Terbuka buka Alkitab dari Amsal. Mulai Amsal dapat. Amsal pasal berapa? 3. Nah, aku udah lihat. Nah, Mulai ini dia Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ya, dari mana? Amsal 3 ya 5 sampai 7. Dengan sampai 8 ya. Sampai 8. Oke. Siapa yang baca? Matthew. Aku duluan lah, satu ayat aku duluan lah. Nanti habis itu Mama, habis itu Papa. Oke, 1. Oke. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mama. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lope. Ayat 8 itu. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Iya, begitu pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Jadi kamu mau baca juga? Kalau gitu ikut Papa. Ya, ayat 8 Lope ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, makasih Lope ya. Oke. Makanya Lope harus cepat belajar, nanti sekolah supaya bisa baca ya. Oke. Ya, ini firman Tuhan hari ini yang kita renungkan bersama dari Amsal ya, ayat 5 sampai 8. Nah, apa yang kita pelajari bersama-sama di sini? Kita Amsal ini mengajak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan bukan setengah-setengah, tapi menyerahkan semuanya. Begitu. Kita ini juga mengajarkan itu, kita nggak bisa merasa diri kita bisa hebat gitu loh. Jadi kalau Matthew sama Lope harus belajar, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya kadang-kadang kita persiapannya betul gitu, semua harus dipersiapkan dengan baik. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah persiapan, kita merasa, aku ini hebat, aku udah bisa begini, udah bisa ini. Tapi firman Tuhan bilang itu tidak. Tapi kita harus mempercayakan semua kepada Tuhan. Gitu ya. Tidak bisa juga sombong. Begitu. Kemudian ayat akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya begini, kita harus, Lope sama Matthew harus belajar begitu, bahwa apapun yang dialami, yang akan dijalani hidup kita ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Ayat 8, ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Jangan, kita merasa kita sok pintar, kita lebih jago dari orang lain. Matthew, kita lebih keren dari orang lain. Gitu ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dengar, jauhilah kejahatan. Repot Pak dong. Ya. Apa artinya kalau jauhilah kejahatan? Jangan, jadi kita kurangi kejahatan-kejahatan kita yang kita lakukan. Contohnya apa? Diganggu Lope, kurangi dan ganggu Lope itu. Gitu kan? Iya. Apa lagi? Bentak-bentak orang tua, harus belajar mengurangi, kita membentak itu. Harus kurang. Harus kurangi kan? Iya, kurangi kejahatan kita. Iya.
harus sopan sama Ya orang tua. sopan orang tua. Dulu nggak sopan. Jadi kita kurangi dulu. Sifat Iya. kita nggak sopan kita. Makanya kalau tidak sopan sama orang tua, papa marah kan? Mm-mm. Itu. Karena firman Tuhan bilang itu apa? Jauhilah kejahatan. Terus firman Tuhan juga apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya Lanjut usia. lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepada begitu. Kemudian ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, supaya hati kita bahagia, hati kita bersukacita, kemudian kita sehat selalu, makanya kita harus bisa menjauhi kejahatan. Kadang-kadang kalau orang jahat begitu, kamu kira dia itu pikirannya sehat? Lah, dia itu hatinya tidak tenang. Kalau dia tidak tenang, dia stres. Harusnya dia stres itu dia jadi sakit. Gitu ya? Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Jadi mari kita sama-sama belajar sama Tuhan ya, Mitu sama Lope ya. Harus percaya, menyerahkan semua kepada Tuhan, menyerahkan semua apa yang kita kerjakan dan belajar juga begitu. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan dan menjauhi hal-hal yang jahat. Oke, itu firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Nah, kita akan berdoa. Kita akan doa sapa. Mulai dari Lope. Lope doa apa? Tentang apa? Ya, kita pegang tangan ya. Mulai dari dulu ke Lope, suaranya kuat. Kamu berdiri. Dulu aja. Yang suaranya enak. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati. Memberkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka Tuhan supaya mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati semua Tuhan, para menteri, pimpinan daerah ya Tuhan, sampai ke tante kecil. Biarlah kiranya semua Tuhan boleh bekerja sama dengan baik untuk boleh menyelesaikan semua permasalahan bangsa ini. Kasihani bangsa kami ini, biarkan bangsa kami ini tetap berdiri tegak ya Tuhan. Orang-orang ataupun yang tidak menginginkan Tuhan bangsa kami ini untuk maju, biarlah kiranya Tuhan hambat itu semua ya Tuhan. Biarlah kiranya bangsa kami ini bisa menyelesaikan masa sulit ini dengan baik ya Tuhan. Untuk kota Ambon ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan proses PSBB, kiranya ini boleh menjadi hal yang bermanfaat ya Tuhan, jadi tidak sia-sia. Berkati masyarakat ya Tuhan supaya bisa taat terhadap apa yang menjadi aturan pemerintah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang kesulitan hari ini, orang-orang yang mungkin itu sulit makan, minum, biarlah kiranya cinta kasih Tuhan menyertai mereka. Orang yang berkelebihan kiranya bisa berbagi terhadap orang yang berkekurangan ya Tuhan. Orang yang memiliki rasa lebih ya Tuhan, biarlah kiranya memiliki hati yang peka ya Tuhan, untuk boleh melihat sekeliling mereka ya Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa berbuat demikian ya Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan untuk membagikan apa yang kami miliki dengan orang-orang yang di sekitar kami. untuk kondisi negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan, tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami terus Tuhan tidak berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini menghadapi pandemi ya Tuhan. Tuhan memberkati supaya di dalam kemurahan-Mu kami mohon, biarlah jika Engkau berkenan Bapa, Tuhan menghentikan pandemi ini ya Tuhan Yesus, dan supaya kami boleh kembali normal, kembali dalam kehidupan kami seperti dulu kala. Dan kalaupun Tuhan masih izinkan kami boleh melaluinya, biarlah kami melaluinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan dan perlindungan yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kami pertaruhkan seluruh medis, bahkan perawat, bahkan yang menangani COVID-19. Tuhan berikan kekuatan kesehatan Tuhan, supaya mereka juga kuat di dalam Tuhan, sehat-sehat juga ya Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat pasien-pasien yang terpapar COVID-19, Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dengan semangat hidup supaya mereka boleh bangkit dan sehat kembali ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketaatan masyarakat Tuhan yang masih abai dengan peraturan pemerintah. Kami berdoa dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang boleh menolong supaya mereka menyadari Tuhan, dan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang tergabung di dalam Komisi Usia Indah dengan Komisi Wanita. Kembali kita beribadah bersama di dalam ibadah gabungan Komisi Usia Indah dengan Komisi Wanita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulainya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau malam ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mengandalkan Tuhan, kami ingin berserah kepada Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan. Berkati Tuhan tempat yang memisahkan kami, tetapi kami satu hati Tuhan saat ini bersama-sama ya Tuhan menghadap Engkau. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan di malam ini. Biarlah itu boleh menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, membuat kami berkomitmen untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu adakah dosa Delila melekat di dalam hidupku. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinanku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju
kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan dari tema "Adakah dosa Delila melekat di dalam hidupku?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita pernah sering mendengar bahkan cerita dari sekolah minggu tentang kehidupan bangsa Israel, ya. Bagaimana kehidupan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, mereka itu memberontak kepada Allah, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh setiap bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan itu, para penyembah berhala itu, saat mereka akan memasuki tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sudah sampai masuk ke dalam tanah Kanaan, pemimpin mereka saat itu adalah Yosua. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka itu bisa mau tunduk, mau taat kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua mati, nah bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mempunyai lagi sosok pimpinan untuk mereka teladani. Dan dalam masa-masa itu, bahkan mereka melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar para penyembah berhala tadi. Dan akhirnya bangsa itu pun ikut-ikutan menjadi bangsa yang melakukan penyembahan berhala. Dan mereka sungguh-sungguh menolak Tuhan. Dan ciri khas dari kitab Hakim-Hakim ini, kalau kita melihat ada di Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat 6, yaitu bangsa itu melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka sungguh-sungguh menolak Tuhan sebagai raja atas bangsa itu. Nah, pada saat itulah ketika Allah melihat bangsa itu sungguh-sungguh sudah jauh, sudah dalam berbuat dosa, Allah mengangkat hakim-hakim atas bangsa Israel. Tujuannya supaya apa? Supaya bangsa itu menerima kelepasan, supaya bangsa itu bisa beroleh kedamaian. Nah, masa hakim-hakim ini itu berlangsung sekitar 325 tahun. Nah, kitab Hakim-Hakim memiliki tema besar bahwasanya sekalipun umat Allah itu berdosa, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Allah memberikan hakim-hakim. Salah satunya hakim yang diangkat oleh Allah itu adalah Simson. Dan orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Simson pada saat itu adalah Delila. Nah, siapa Delila ini? Delila dikatakan tadi seperti yang di awal-awal adalah seorang perempuan yang berasal dari lembah Sorek. Tapi Delila ini
adalah seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dipakai sebagai alat dari si iblis. Delila rela menyerahkan dirinya untuk melakukan apa yang diharapkannya. Apa yang diharapkan dalam hidup Delila? Uang. Delila rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Dia menyerahkan dirinya untuk berbohong, bahkan memperdayakan orang lain dalam hati dan perbuatannya. Bibir dan hatinya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kerakusan yang dimotivasi untuk memperoleh keuntungan. Bahkan kalau kita melihat dampak dari perbuatan Delila ini sungguh-sungguh telah membuat orang lain, yaitu terkhusus Simson, telah mengkhianati Tuhan. Delila tidak menghargai cinta dan kasih serta kepercayaan dari Simson yang sudah diberikan kepadanya hanya karena Delila ingin mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan ini, Delila rela dijadikan oleh orang Filistin itu sebagai alat untuk menjatuhkan Simson. Tadi dikatakan bahwasanya ada raja-raja orang Filistin mendatangi Delila. Karena orang-orang Filistin itu tahu Simson begitu mengasihi Delila. Nah, ada 5 raja orang Filistin pada saat itu. Nah, Filistin ya saat itu dipimpin oleh 5 raja. Masing-masing raja ini memimpin kota-kota yang berbeda. Nah, jadi kota-kota yang mereka pimpin ini adalah kota-kota yang besar, yaitu pusat perdagangan. Nah, ada 5 raja ini. 5 raja ini masing-masing memberikan pengharapan kepada Delila. Ketika dia bisa menjatuhkan Simson, maka masing-masing raja ini akan mengupahkan Delila itu 1.100 uang perak pada saat itu. Nah, jadi totalnya ada 5 raja, 5.500 uang perak yang akan diterima Delila ketika dia bisa menjatuhkan Simson. Nah, saat itu uang sebesar 5.500 uang perak itu merupakan uang yang jumlahnya sangat banyak. Dan tercatat untuk mewujudkan motivasinya ini, melakukan kejahatan untuk mencapai keuntungan ini, tercatat Delila 4 kali melakukan usaha untuk menjatuhkan Simson. Di ayat yang ke-6 Delila berkata kepada Simson, "Ceritakanlah kepadaku karena apa kekuatanmu dan dengan apakah engkau harus diikat dan ditundukkan." Dan usaha yang kedua di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 Delila juga berkata, "Kamu sudah mempermainkan aku, kamu sudah membohongi aku. Kamu tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dengan apakah kamu diikat dan ditundukkan?" Kembali Delila mendapatkan jawaban yang tidak benar dari Simson. Dan ketiga kali Delila dengan giatnya, dengan tekunnya berusaha untuk menjatuhkan Simson. Yang 3 kali dia berkata melakukan penekanan yang lebih dalam terhadap usahanya untuk mencari rahasia dari kelemahan Simson ini. Dia berkata, "Engkau masih mempermainkan, masih membohongi aku. Dengan apakah engkau harus diikat dan ditundukkan?" Tetapi Simson belum luluh hatinya. Ketika sudah 3 kali Delila menanyakan kelemahan Simson, Simson masih mengatakan apa yang salah di hadapan Delila. Tetapi Delila mengeluarkan jurus pamungkasnya, jurus terakhirnya, yaitu dengan memancing perasaan Simson. Delila mengatakan kepada Simson, di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, "Engkau berkata engkau cinta kepadaku, tetapi sebenarnya hatimu tidak tertuju kepadaku." Delila merengek-rengek, Delila memelas kepada Simson,
Dan dia mengeluarkan kata-kata yang sungguh membuat hati Simson luluh. Sungguh telah membuat hati Simson lemah di hadapan Delila. Dan kata-kata inilah yang sungguh menghancurkan hati Simson. Dan akhirnya Simson pun langsung mengemukakan rahasia dari kekuatannya. Dan dia mengatakan bahwasanya dia adalah nazir Allah. Dan bahwasanya rambutnya itu tidak pernah kena pisau cukur. Nah, jadi kekuatan Simson sebenarnya ada di tangan Allah yang memberikan kekhususan kepada rambut Simson. Tidak boleh kena cukur. Lalu ketika Delila sudah mengetahui apa yang dilakukan untuk menjatuhkan Simson, dia memanggil orang dan dia membawa Simson untuk tidur. Lalu dia mengatakan kepada orang tersebut untuk mencukur 7 jalin rambut yang ada di kepala Simson. Maka akhirnya kekuatan Simson yang berasal dari Allah itu pun langsung lenyap. Demikianlah Delila berhasil melakukan rencana jahatnya ini terhadap Simson. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, nama Delila itu hanya disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ini. Kitab-kitab lain tidak ada menyebutkan nama Delila. Dan kalau kita membaca, Simson itu pernah berhubungan dengan 4 orang perempuan. Nah, perempuan yang pertama itu adalah ibunya sendiri. Tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan itu adalah istri Manoah. Manoah itu adalah ayahnya. Itu kalau kita bisa membaca di pasal yang ke-13. Nah, kemudian Simson berhubungan juga dengan 1 orang, yaitu yang disebut dengan istrinya, yaitu orang Timna. Dia adalah bangsa Filistin. Dan selanjutnya di pasal 16 ayat yang pertama sampai yang keempat, Simson juga pernah terlibat dengan prostitusi dengan perempuan sundal di Gaza. Dan selanjutnya yang terakhir yang berhubungan dengan Simson itu adalah Delila. Nah, Delila disebutkan nama, tapi yang 3 perempuan tadi tidak disebutkan namanya. Ada 7 kali nama Delila disebutkan di dalam pasal 16 ini. Ini menunjukkan bahwasanya penulis kitab Hakim-Hakim ingin menunjukkan bahwa Delila adalah perempuan yang paling buruk yang pernah berhubungan dengan Simson dibandingkan dengan 3 orang perempuan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui pembacaan firman pada hari ini? Dengan tema, adakah dosa Delila melekat di dalam hidupku? Tuhan ingin mengajarkan bahwasanya Tuhan itu membenci orang yang menyerahkan hidupnya untuk dipergunakan sebagai alat kejahatan. Sekali lagi saya katakan, Allah sangat membenci orang yang menyerahkan hidupnya yang dipergunakan sebagai alat kejahatan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat, merenungkan bahwasanya Delila sungguh adalah orang yang dimotivasi oleh uang. Jadi apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya, itu dibangun, didorong oleh sesuatu, yaitu apa? Uang. Sehingga relasi yang dibangun dengan siapapun itu adalah relasi karena uang. Demi uang, Delila rela berkhianat kepada orang yang sudah mengasihinya, kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya merenungkan apa yang dilakukan oleh Delila ini, dia merelakan dirinya untuk dipakai sebagai alat kejahatan kepada raja-raja orang Filistin itu demi memuaskan harapannya untuk memperoleh keuntungan. Dia rela menyerahkan hidupnya sebagai alat kejahatan, bukan alat kasih. Mari kita bandingkan dengan pribadi Yesus. Pribadi Yesus rela turun dari surga. Yesus menyerahkan dirinya
untuk melakukan kehendak Bapanya, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang penuh dengan kasih, bukan kejahatan. Apa yang dikehendaki oleh Bapanya, kehendak Bapanya itu adalah Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk kita orang berdosa ini. Yesus harus menanggung dosa umat manusia yang berdosa itu di atas kayu salib. Itulah kehidupan Yesus. Yesus merelakan hidupnya mati di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapanya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, apakah kita rela mengkhianati apa yang sudah diperbuat oleh Yesus? Yesus yang sudah merelakan nyawanya untuk kita. Apakah kita mau mengkhianati apa yang sudah diberikan Yesus itu kepada kita? Kasihnya, hidupnya, darahnya. Bahkan Yesus menyediakan tempat yang indah, sorga untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Akankah kita berkhianat kepada Tuhan yang sudah memberikan nyawanya dengan melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan? Ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, bukankah itu merupakan satu pengkhianatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mengatakan kita itu rela melakukan kehendak Bapa di sorga, tapi kalau kita terus-menerus berkecimpung, bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana kalau kita terus-menerus diperbudak oleh dosa? Apakah itu yang kita sebut dengan mengasihi Tuhan? Apakah itu yang kita sebut dengan rela menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang tergabung di dalam Komisi Usia Indah dan Komisi Wanita, dalam kehidupan kita, ketika orang lain melihat siapa diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah orang lain di sekitar kita itu melihat kita itu adalah seorang pribadi yang menyerahkan hidup kita itu sebagai alat kejahatan? Apakah di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, apakah orang lain sungguh melihat kita itu sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan? Atau kita sebenarnya sedang dilihat orang, kita sedang menyerahkan diri kita sebagai alat kejahatan untuk mengacaukan gereja kita, untuk mengacaukan keluarga kita. Untuk itu, mari kita merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menemukan kita adalah seorang pribadi yang sudah sama seperti Delila, menyerahkan diri kita sebagai alat kejahatan dipakai oleh si iblis. Untuk itu, mari kita waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Delila yang menyerahkan hidupnya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tapi biarlah kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita mau menyerahkan hidup kita sebagai alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya orang lain sungguh melihat bahwasanya Kristus sungguh ada di dalam hidup kita dan kita menyerahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Bapa. Baiklah kita menaburkan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang menyenangkan hati sesama. Biarlah kejahatan itu semakin hari semakin menjauh dari kehidupan kita, dan dosa itu juga semakin lama semakin menjauh dari kehidupan setiap kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita meminta kekuatan yang dari Allah supaya kita sungguh-sungguh mencerminkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diingatkan pada malam ini Tuhan tentang dosa Delila yang sudah menyerahkan dirinya Tuhan sebagai alat kejahatan di mata Tuhan. Tuhan, kami ingin seperti Yesus yang menyerahkan dirinya untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dalam segala kekurangan kelemahan kami. Kami boleh ya Tuhan menjauhkan diri kami dari
kejahatan, menjauhkan diri kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami rindu Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat keluarga-keluarga yang boleh melakukan mesbah keluarga ya Tuhan. Terkhusus malam ini keluarga Ibu Ika yang sudah melakukan mesbah keluarga, kami rindu Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus ini boleh melakukan mesbah keluarga seperti mesbah-mesbah keluarga yang sudah dilakukan oleh keluarga-keluarga di dalam jemaat kami. Kami rindu Tuhan ada terjalin persatuan yang indah, kasih Kristus yang mempersatukan setiap anggota di dalam keluarga untuk melakukan mesbah keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan saling mendekatkan diri di antara sesama anggota keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik, sakit yang diderita. Tuhan, jamah mereka, obat-obatan, mungkin mereka juga ke dokter. Tuhan, pakai itu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk iman jemaat gereja kami Tuhan. Ketika kami merasa lesu, ketika kami merasa ada kekecewaan, putus harapan, Tuhan hiburkan kami. Kuatkan kami, berikan kami orang-orang yang bisa menolong kami, yang bisa menopang kami. Dan terkhusus juga ya Tuhan, ketika jemaat Tuhan mengalami krisis atau bahkan mengalami kekurangan di dalam penghasilan, Tuhan, Engkau yang senantiasa mencukupkan kami dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan yang membuka tingkap-tingkap berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau yang memberkati majelis dan para hamba Tuhan untuk boleh sehati sepikir di dalam melayani, terkhusus melayani ibadah online. Biarlah ya Tuhan melalui ibadah online yang disediakan jemaat semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya. Terima kasih ya Bapak, keluarga kami dimanapun Tuhan Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan dari paparan virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, pengharapan kami. Biarlah perlindungan, pemeliharaan dari Allah Tritunggal, itulah yang melingkupi hati setiap kami. Kami mau Tuhan menyerahkan diri kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, demikian ibadah kita di malam ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.